Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kembalikan kami untuk beribadah pada hari Minggu ini. Biar Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan yang memberikan hikmat pada kami di dalam memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan setiap pujian, bahkan firman Tuhan dan kreativitas pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus baik buat kalian dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik untuk kita, untuk saya, untuk kalian, untuk semuanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ya, mari adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan terlebih lagi. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita.
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan dulu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Karina yang akan membawakannya, biar hikmat Tuhan boleh hadir, supaya kami juga yang mendengarkannya boleh benar-benar mengerti akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti bahwa kami punya Tuhan yang hidup sehingga kami nggak usah takut. Mari Tuhan, pimpin dalam pemberitaan firman-Mu supaya setiap kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan lihat tayangan berikut ini. Kenapa ya dari tadi Dita masuk kamar, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kenapa tak? Dari tadi Mama perhatiin, kok kamu seperti orang ketakutan? Itu mah, Dita tadi tidak sengaja menjatuhkan kedok perhiasan kesayangan milik kakak. Dita takut mah, kakak pasti marah. Makanya Dita berdoa terus supaya kakak nggak marah ke Dita. Dita, kakak itu sangat sayang sama kamu. Dia lebih sayang kamu daripada kotak perhiasannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat sebuah drama. Ada satu anak namanya Dita. Dia ketakutan karena dia menjatuhkan barang kepunyaan kakaknya. Ada satu orang dalam Alkitab bernama Yakub. Yakub juga pernah merasa ketakutan seperti Dita. Kenapa? Karena Yakub pernah mengambil hak kesulungannya Esau. Sehingga dia sangat takut dan dia pergi melarikan diri. Meskipun sudah lama berlalu, dia masih sangat ketakutan. Rasa bersalahnya itu nggak pernah hilang. Nah, sehingga Yakub berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong Yakub. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar doa Yakub. Pada saat Yakub bertemu dengan Esau, Yakub malah disambut oleh Esau dan dirangkul oleh Esau. Nah, adik-adik, setiap kita pasti ya pernah ngerasa takut.
takut terhadap apapun. Entah itu karena kita pernah berbuat salah, entah itu kita takut akan sesuatu. Nah, jangan lupa kita punya Tuhan yang besar. Dia sangat dekat sama kita. Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau adik-adik merasa takut, adik-adik cepat berdoa sama Tuhan. Kakak percaya Tuhan akan mendengar doa kita dan Dia akan menghilangkan ketakutan kita dan akan menyelesaikan setiap apapun permasalahan kita. Ya, jadi ingat mulai hari ini kalau kita ada ketakutan, entah itu ketakutan mau ulangan, ketakutan akan apapun, kita berdoa. Ya, oke. Sampai di sini ceritanya. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Adik-adik buka dulu ya Alkitabnya di Kejadian 32 ayat 11a. Kejadian 32 ayat 11a. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Nah, itu ayat hafalannya ya. Adik-adik bisa hafalkan di rumah. Dan kita jadi tahu bahwa pada saat kita takut, kita berdoa sama Tuhan. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kalau kami takut, kami punya Tuhan. Dan Tuhan bisa kami panggil dimanapun lewat doa kami. Mari Roh Kudus ingatkan kami supaya kami senantiasa memanggil nama-Mu pada saat kami ketakutan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi nih ke aktivitas. Untuk aktivitas hari ini kita mau bikin cemilan mini. Kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Yang pertama roti tawar, susu putih, 1 butir telur, dan untuk isiannya Cici Fani pakai keju dan saus tomat. Kalau adik-adik nggak ada, boleh disesuaikan dengan apa yang ada di rumah ya. Misalnya mayones, sambal, mentega, bebas deh pokoknya, disesuaikan aja ya. Langkah pertama, kita siapkan roti tawarnya, kemudian kita kupas kulit-kulitnya yang ada di setiap sisi roti tawarnya. Nih, dicopot-copotin aja nih kayak gini. Yang sabar ya adik-adik, pokoknya kita harus pastikan roti tawar itu udah gak ada kulitnya lagi. Oh iya, kita mungkin butuh sampai 3 roti tawar, jadi lakukan hal yang sama juga ya pada 3 roti tawar lainnya. Nah, kayak gini nih. Kalau misalnya nanti udah copot semua kulitnya, baru deh bisa kita lanjutkan prosesnya. Tada! Seperti ini ya. Kalau udah, kita mau bagi roti tawar ini jadi 4 bagian. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh minta tolong mami atau papinya potongin rotinya pakai pisau ya. Atau kalau misalnya adik-adik mau coba sendiri, jangan pakai pisau, tapi pakai sendok. Yang penting jadi kotak-kotak kecil seperti ini ya. Nah, sekarang adik-adik bantuin yuk susun-susun rotinya yang rapi seperti yang ada di video ini. Kemudian adik-adik bisa siapin nih bahan-bahan yang nantinya mau jadi isian untuk rotinya. Di sini Cici Fani bakal pakai saus tomat, kemudian pakai keju, sama pakai mayones. Kalau adik-adik nggak ada, nggak apa-apa, boleh diganti sama yang lain. Misalnya mau pakai saus yang lain juga boleh, atau mau pakai sosis, mau pakai sambal buat yang suka pedas juga boleh banget. Yang penting isiannya nggak boleh terlalu banyak biar nggak sampai tumpah-tumpah ya. Nih, Cici Fani udah potongin kejunya jadi kecil-kecil dan ditaruh deh di setiap roti-rotinya. Oh iya, jangan semua rotinya diisi ya, karena nanti yang satu lagi untuk fungsinya menjadi penutup roti yang ada isinya. Kalau misalnya adik-adik pengen bikin yang lebih banyak juga boleh banget ya. Nah, kemudian
roti-roti yang tadi gak ada isinya dijadiin penutup kayak gini tuh, jadi kayak sandwich-sandwichan kecil. Dipastiin saat ditutup agak dipencet-pencet ya, biar rotinya nggak terlalu menggembung. Kalau udah, boleh disingkirin dulu nih rotinya, kemudian ambil mangkok dan 1 telur. Kemudian minta bantuan mamahnya atau papahnya buat pecahin 1 telur ini. Kemudian tuangin susu kira-kira tuh segitu aja deh kayak di video. Kemudian boleh dikocok susu dan telurnya sampai merata, sampai warnanya kayak warna kuning muda. Nah, sekarang kita siapkan roti-roti yang tadi udah kita bikin beserta adonan telur dan susu yang udah kita kocok. Kemudian adik-adik boleh nih pakai pencapit, pakai sendok, atau pakai garpu untuk mencelupkan roti-roti tadi ke adonannya. Dipastikan semuanya itu kerendam ya. Jadi di bagian depan, belakang, atas, bawah, dan samping-sampingnya itu udah terkena si adonannya. Nih kayak gini nih. Tuh. Oh iya, hati-hati ya pas lagi nyelupin, jangan sampai isi-isiannya keluar. Selanjutnya, ini butuh bantuan mami-mami di rumah ya. Siapkan teflon atau wajan, disesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian nyalakan dengan api kecil. Nah, kemudian taruh mentega atau minyak, bebas, pokoknya boleh disesuaikan aja. Dan pastikan ya, apinya jangan terlalu besar. Kalau misalnya menteganya udah meleleh, kita taruh deh roti-roti yang tadi sudah dicelupkan sebelumnya ke dalam teflon atau ke dalam wajan. Nah, di sini sambil diliatin ya, harus sabar. Nungguin rotinya itu sampai warnanya kecoklatan. Nah, sambil ditungguin, sambil diliatin juga ya. Kalau misalnya buat ngecek boleh tuh sambil dibalik-balik aja. Kalau misalnya masih kuning, mungkin masih boleh masih boleh didiemin dulu. Tuh, kalau misalnya udah muncul kecoklatan, boleh banget dibalik biar yang sisi lainnya itu bisa kecoklatan juga. Nah, adik-adik boleh lakukan hal yang sama juga dengan roti-roti lainnya ya. Pokoknya harus sabar buat bikin rotinya itu sampai kecoklatan. Soalnya semakin kecoklatan rasanya semakin enak karena semakin garing. Nih, Cifani kasih lihat tuh contohnya. Oh iya, hati-hati juga ya karena ini kan pakai minyak atau pakai mentega, jadi pastiin tangannya jangan sampai kena minyak ya. Nah, kalau misalnya semua rotinya itu udah mulai kecoklatan, adik-adik boleh angkat rotinya, terus taruh deh di piring yang udah adik-adik siapkan. Selesaikan semua roti-roti yang tadi adik-adik udah siapkan ya. Tada, jadi seperti ini. Selamat mencoba adik-adik.